warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ila Allah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ikhwati wa akhwati, barakallahu fiikum. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemukan dalam majelis tafsir setelah kita selesaikan pertemuan terakhir dari pada surat An-Nazi'at. Kita masuk ke penafsiran surat yang ke-78 yaitu surat An-Naba. Di sini ada 40 atau 41 ayat. Ada yang menyebut 41, ada yang menjadikan 40 ayat. Ya, tapi yang kita banyak baca atau di mushaf kita adalah 40 ayat. Dan ini suratnya ada surat Makkiyah, disebut dengan surat An-Naba atau juga surat Amma. Surat Amma atau surat Amma Yatasaalun. Saya bacakan dulu beberapa ayat di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Ayat 16 ayat dulu kita bacakan insyaallah taala, nanti kalau bisa dilanjutkan lanjut ayat yang berikutnya. Amma yatasaalun qala al-mu'allif rahimahullah dalam kitab Tafsir Ushul Akhir, Syekh Sulaiman mengatakan amma yatasaalun, amma yatasaalun, tentang apa yang mereka pertanyakan. Lamma bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarahum bi tauhidillah wal ba'thi, dan Rasul mengabarkan kepada mereka, yaitu kaumnya, orang-orang musyrik Quraisy dan yang di sekitarnya, mengabarkan tentang tauhid Allah dan mengabarkan tentang al-ba'tsi ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Wa tala alaihimul Qur'an, dan Rasul SAW juga membacakan Al-Qur'an. Ja'alu yatasaaluna bainahum, ya, mereka saling bertanya-tanya. Madza hasala li Muhammadin wa mal ladzi atabi, mereka mengatakan apa yang terjadi dengan Muhammad dan apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Nah, ini yang dipertanyakan oleh
kaumnya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Fa'anzalallahu hadil ayah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Maka amma yatasaalun ini berkaitan tentang pertanyaannya orang-orang musyrik. Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi disebutkan amma yatasaalun yatashaddadul musyrikuna wa yahtasimun. Mereka saling berseteru dan saling mengangkat suara mereka, bertanya-tanya, ini ada apa tuh Muhammad kok seperti ini? Saat beliau SAW mendakwahkan Islam ini. Ya, ini yatasaalun, jadi mereka saling bertanya. Kemudian ayat yang berikutnya Allah katakan anin naba'il azim. Itu pertanyaan mereka tentang naba'ul azim. Naba'ul azim disebutkan maknanya adalah al-khabarul ha'il, yaitu kabar yang sangat mengguncangkan, yang sangat besar. Wa huwa al-Qur'anul azim, yaitu al-Qur'anul azim. Quran yang agung ini ternyata sampai membuat gonjang-ganjingnya di tanah Arab saat itu, terutama bangsa Quraisy. Li'annahu yunbi'u 'anit tauhid. Alasannya karena Al-Qur'an itu mengabarkan tentang tauhid, padahal mereka orang-orang musyrik menyekutukan Allah, dan antara tauhid dengan syirik adalah dua hal yang bertentangan. Allah mengatakan, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidah. Masa Muhammad itu menyerukan Tuhan kok cuma satu? Aja'alal alihah, Tuhan yang banyak kok cuma dijadikan satu. Nah, ini maka bertentangan antara syirik dengan at-tauhid. Wa tasdiqur rusuli alaihi wasallatu wa tasdiqur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan berita besar ini juga berita tentang pembenaran. Jadi harus membenarkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai menganggap bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Wa wuqu'il ba'di wan nusyur. Dan Quran juga mengabarkan tentang terjadinya kebangkitan di hari kiamat kelak. Yang ini adalah hari yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Sa'id bin Qatadah mengatakan tentang anin nabil azim ini, yaitu al-ba'tsu ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Saran nasu fi rajulain. Manusia saat itu menjadi dua golongan, musaddiqun wa mukadzib. Ada yang percaya dan ada yang masih mendustakan. Ini percaya karena memang yang mengucapkan adalah Nabi kita Muhammad SAW yang dipercayai oleh atau bahkan diberi julukan Al-Amin oleh bangsa Arab saat itu. Nah, maka mulailah kegoncangan itu di bangsa Quraisy, yang sebagian mereka masih tetap kukuh mengingkari hari kebangkitan, bagian yang lain sudah mulai ada yang percaya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang amma yatasaalun 'anil nabil azim alladzi hum mukhalifun. Beliau mengatakan dzalika anna al-yahuda sa'alun nabi. Itu dikarenakan orang-orang Yahudi, ya, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang banyak hal. Kemudian Allah SWT mengabarkan perselisihan mereka. Mereka juga ada yang percaya bahwa beliau itu seorang nabi, juga ada yang tidak. Tsumma haddadahum, kemudian Allah mengancam mereka nanti dengan ayat yang keempat dan kelima, itu kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Jadi kitab ayat ini atau arah tujuan ayat ini menurut Abdullah bin Abbas ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Nah, sedangkan riwayat yang lain menunjukkan itu bagi orang-orang Quraisy. Kalla
alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yaitu mereka yang berselisih pendapat tentang berita itu. Ikhtalafu fil Quran, mereka berbeda pendapat tentang Al-Quran. Faqala ba'dahum sihran, sebagian mereka mengucapkan itu adalah sihir. Ba'duhum syi'ran, sebagian mengatakan Quran itu syair-syair. Ba'duhum kahanah atau kihanah, sebagian mereka juga mengucapkan itu perdukunan, cuma mantra-mantra dukun. Oh ini syair, oh ini sihir. Sebagian mengatakan huwa asatirul awwalin, itu cuma dongeng-dongeng orang-orang dulu. Nah, ini ucapannya atau pendapatnya orang-orang tentang Al-Quran. Subhanallah, Quran aja sudah banyak diperselisihkan saat itu. Sejak awal Quran itu diperselisihkan oleh orang-orang Quraisy. Yang bilang itu sihir, itu syair, itu dukun, itu cuma dongeng-dongeng saja. Kalau orang sekarang kok ada mungkin yang komentar tentang Al-Quran mengatakan dengan yang macam-macam, nah itu ya memang tabiatnya orang yang nggak tahu Quran seperti itu. Maksudnya akan mengatakan bahwa Quran itu ya sihir, Quran itu ya isinya nanti akan buat seorang itu semakin radikal atau mungkin semakin jauh dari kedamaian, nggak toleran dan sebagainya. Ini berarti belum tahu Al-Quran. Nah, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih pendapat tentang Al-Quran. Ini berkaitan dengan Al-Quran. Adapun yang berkaitan tentang hari kiamat, kalau ada yang tidak meyakini kebangkitan itu, mereka juga ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Nah, bagi yang berpendapat itu tentang hari kebangkitan, berarti memang seperti ayat-ayat yang ucapannya orang-orang musyrik, ya mereka berpendapat apa mungkin kalau sudah menjadi tulang belulang itu kita dibangkitkan, kalau mungkin sudah menjadi tanah itu terus dibangkitkan, ya kan nggak mungkin. Ini pendapatnya orang-orang musyrik. Nah, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun rad'un wa zajrun lahum. Ini adalah ancaman dan peringatan buat mereka. Sekali-kali tidak demikian. Ya. Kalau berpendapat bahwa Quran itu sihir, Quran itu syair, Quran itu cuma dongeng saja, enggak seperti itu. Atau kalau berpendapat bahwa hari kiamat itu enggak akan terjadi atau tidak ada kebangkitan di akhir zaman dan sebagainya, itu enggak seperti itu. Apa? Saya'lamun, mereka nanti akan tahu. Saya'lamuna akibat takdzibihim, mereka akan tahu akibat dari kedustaan mereka. Jadi mereka mendustakannya terhadap Al-Quran atau hari akhir, mereka akan tahu akibatnya. Tsumma karrara, kemudian diulangi lagi ancaman itu. Jadi dua ayat ini, ayat pertama adalah ancaman, kedua pengulangan ancaman. Tsumma kalla saya'lamun lil mubalaghati fit ta'kid wa tasydid. Ini mubalaghah, jadi memang dilebihkan untuk mentakkid atau menguatkan, wa tasydid menekankan, menguatkan bahwa nanti akan mereka tahu mana yang benar dan hari kiamat itu betul akan terjadi, kebangkitan betul akan terjadi. Quran adalah satu-satunya kitab yang layak untuk diimani, dipercayai, dan diamalkan. Baik, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi mengatakan tsumma kalla saya'lamun itu haqqan la ya'lamun. Jadi maknanya ditafsirkan betul-betul mereka akan mengetahui. Maknanya sidqa ma jaa bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka betul-betul akan mengetahui
benarnya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dari seluruh hal, terutama Al-Quran atau kebangkitan setelah kematian. Ya, dan ini Imam Ad-Dhahhak rahimahullah beliau menyatakan itu ayatnya ditujukan bagi orang-orang kafir atau yang mengingkari mengingkari kebangkitan itu. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, alam naj'alil arda mihada, sampai ayat yang ke-16 yang tadi kita baca, itu berkaitan tentang bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta seluruh alam ini dan yang nanti pasti akan membangkitkan seluruh makhluknya. Alam naj'alil arda mihada, bukankah sudah kami jadikan bumi sebagai mihad? Al-mihad maknanya al-wuqa wal firash. Apa itu? Hamparan ya. Di Quran terjemahnya apa tuh, Mas? Tanah yang hamparan, tanah yang luas atau hamparan. Maknanya wito itu dari kata wato'a, untuk diduduki ya. Al-firash atau untuk tidur di atasnya. Kal mahdi lis-sabi, seperti mahdi ya, buayan bagi bayi. Wa huwa ma yumhiju lahu fayunawim alaihi, sesuatu yang digunakan untuk menidurkan bayi itu namanya mahdun. Nah, mungkin antum pernah mendengar ada ungkapan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Mahdi mihadan, di tempat tidurnya bayi ya. Atau utlubil ilma ilasin walau bisin ya, itu enggak usah sampai sini aja lah. Di sini sudah bisa pakai internet. Nah, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi dari mahdun. Sama ayat ini mengatakan alam naj'alil arda mihada. Maknanya hampir sama, yaitu bahwa bumi itu digunakan untuk berhampar, ya berteduh, ya tidur dan sebagainya. Alam naj'alil mihada wal jibala autada. Ya. Wal jibala autada, dan Allah menjadikan gunung-gunung sebagai autad. Autad ay ja'alnaha kal autadi lil ardi litaskuna wa la tattarib. Nah, autad itu paku atau pasak ya. Pasak yang ditancapkan ke dalam bumi. Tujuannya apa? Litaskuna, agar bumi ini tenang. Wala tattarib, dan tidak berguncang, tidak bergerak, tidak hancur. Itu dengan pasak yang ditanamkan yang berupa gunung-gunung. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian dalam azwaja. Azwaja ini asnaf, bermacam-macam ya. Tapi kalau di dalam kitab Ushul Akhir, azwajan ay dzukur awil inath, kami ciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kalau dalam penafsiran yang lain bermacam-macam. Ada juga yang menafsirkan berwarna-warni. Ada juga menafsirkan seluruh hal yang berpasangan, yaitu baik atau buruk, tinggi atau pendek ya. Dan semua itu berdasarkan dengan keadaan-keadaan yang ada. Artinya perbedaan semuanya itu sudah Allah ciptakan. Ini wa khalaqnakum azwaja. Karena kata-kata azwaj ya memang kebanyakan memaknai berpasangan, dan entah itu dari laki atau perempuan atau dari yang lainnya. Semua berpasangan ya. Yang warnanya gelap, ada yang cerah, ada yang tinggi, ada yang pendek, mancung dan pesek dan sebagainya. Wa ja'alna naumakum subata.
dan kami jadikan tidur kalian subat. Apa tuh subat? An yanqati'a 'anil harakah litastarih, yaitu selesai dari gerakan hingga badan ini istirahat. Ya, tidur sebagai bentuk istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Ya. Ai rahatan li abdanikum, sebagai istirahat untuk badan-badan kalian. Dan di antara kata yang hampir mirip dengan subat ini adalah hari Sabat, hari Sabtu. Ini Imam Al-Qurtubi mengatakan wa minhu yaumus sabat ay yaumur rahah. Dan hari Sabtu adalah hari istirahat li Bani Israel, untuk Bani Israel. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab, ini disebutkan Injil atau Tauratnya, ya. Dikatakan pada Bani Israel, istarihu fi hadzal yaum fala ta'malu fihi syai'an. Istirahatlah pada hari Sabtu ini, jangan beramal sedikit pun di dalamnya. Nah, tapi ucapan seperti ini ternyata diingkari oleh Ibnul Ambari, yang dia adalah seorang pendeta dari Yahudi. Dia mengatakan la yuqalu lirrahati subat, tidak layak bagi istirahat itu disebut dengan subat. Subat itu bukan untuk istirahat, ya, tapi untuk beribadah, katanya. Allah alam bisawab. Nah, ini Sabat, ya, hari Sabat. Nah, kita alhamdulillah tetap bekerja, ya, kecuali yang juga liburnya hari Sabtu. Nah, waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai libas. Maknanya apa? Nulbisukum dzulmatahu. Kami tutupi kalian dengan kegelapannya. Wa nughashyikum biha. Dan kami tutupi kalian dengan malam itu kama yughashyikumul libas, bagaimana pakaian menutupi kalian. Libas itu memang artinya sesuatu yang menutupi. Ya, wa ja'alnal laila libas. Tepat ya, kalau mau tertutup itu kan mestinya gelap gitu. Jangan kita pakai baju, dalam baju kan mestinya gelap. Maka pakai penerangan seterangan apapun, kalau keluar dari penerangan itu mestinya akan kembali gelap, tak nampak lagi. Beda dengan waktu siang. Maka disebut dengan libas karena memang dalam libas atau dalam pakaian itu gelap, sebagaimana gelapnya malam. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ay mudhi'an. Kami jadikan siang itu mudhi'an, bercahaya atau bersinar. Tapi di sini ma'asha maknanya apa? Siang yang bersinar itu untuk liyas'au fiha fima yakum bihi ma'ashu. Agar mereka berusaha di dalam siang itu sesuatu yang bisa menegakkan kehidupan. Ma'ash ini maknanya lil 'aish atau untuk kehidupan. Wa ma qasamahu Allahu lahum minar rizqi. Dan apa yang Allah bagikan kepada mereka dari rezeki. Jadi fitrahnya adalah mencari rezeki itu ketika siang hari. Ini dalilnya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, ay waqta ma'ash mutasarrifan li talabil ma'ash, itu mencari penghidupan. Maka ya, sesuatu yang dicari dari kehidupan itu, dari makanan atau minuman, itu layaknya adalah ketika siang hari. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dan telah kami bangun di atas kalian 7 syidad. Maknanya apa? Yuridu, makna di sini yang diinginkan dalam ayat ini adalah sab'a samawatin qawiyatul khalq. 7 langit yang sangat kuat ciptaannya itu. Jadi
sifat dan bentuk langit ini adalah bentuk yang sangat kuat, mahkamatul bina, dan sangat kokoh bangunannya, bangunan langit itu. Muhkamatul khalqi, muhkamatul khalqi itu wasiqatul bunyan, maknanya adalah wasiqah, sangat kokoh bunyan, bangunan langit itu. Bangunan langit itu bentuknya bagaimana kan? Atau mungkin pernah mengetahui macam-macam itu bentuk-bentuk langit yang sedemikian besarnya itu, sedemikian indahnya bangunan itu kokoh sekali bentuknya. Nah, sehingga tidak kemudian jatuh ke bumi. Wa banaina fawqahum sab'an shidada. Tidak disebutkan 7 macam langit itu, atau tidak disebutkan 7 itu apa saja tingkatannya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa ja'alna sirajan wahhaja. Kami jadikan sirajan. Apa siraj itu, Pak? Matahari, pelita. Maknanya di sini matahari. Al-murad bihi asy-syams. Pelita itu adalah matahari. Wahhajan itu apa? Bersinar, terang ya. Matahari sebagai wahhaj, yajma'un nur wal hararah, karena matahari itu mengumpulkan antara cahaya dengan panas. Ini makna penafsiran daripada siraja wahhaja. Dan ini sepakat kebanyakan para ulama menyebutkan itu adalah matahari. Ya. Dan kata-kata ja'ala, kami jadikan di sini maknanya adalah kami ciptakan. Ja'alna yang ada di ayat ini dan sebelumnya itu maknanya adalah kami menciptakannya, yang pertama kali membuatnya. Kemudian wahhaj menurut Abdullah bin Abbas adalah muniran mutala'lian, muniran yang bercahaya, mutala'li ya, yang berpancaran, cahayanya berpancar ke sana kemari. Nah ini wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'sirat hiya as-sahab, dan kami turunkan dari mu'sirat. Mu'sirat maknanya adalah menurut Mujahid dan Qatadah ar-riyah, atau angin ya. Dari angin itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, kemudian disebutkan ka'annaha ta'sirus sahab, seakan-akan itu mengumpulkan sahab atau awan. Tapi dalam riwayat yang lain itu adalah awan. Kami turunkan dari awan, bagaimana disebutkan dalam kitab Ushul Akhir juga disebut hiyas sahab, yaitu awan. Awan yang mumtali'ati bil ma', yang penuh dengan air, walam tumtir ba'd, dan belum hujan. Itu namanya mu'sirat. Awan mendung ya, yang penuh dengan air itu namanya mu'sirat. Kalau asur ya, asir itu artinya kan perahan. Jadi asir atau jus, atau ini diambil dari buah itu setelah diperas itu jadinya asir, hasil perahannya itu. Nah ini diambil dari berbagai macam perairan, ditaruh ke atas langit itu, nah kemudian dikumpulkan di sana. Nah ini namanya seperti sedang memerah itu kan, memerah buah itu kan, memeras buah, membuat jus itu, memeras bukan jus ya, memeras buah itu kan, sari buahnya itu disebut dengan asir. Nah ini kalau yang di langit sana namanya mu'sirat, diambil dari berbagai macam perairan, entah ada yang mungkin dari danau atau dari waduk atau dari lautan misalnya. Nah sampai di mu'sirat itu belum turun. Yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal mu'sirat, kami yang menurunkan dari kumpulan air-air yang di langit itu, yang di awan itu,
ma'an sajjaja. Ma'an sajjaja maknanya adalah al-mansab bi kasrah, yaitu yang tertuang dengan banyak. Al-mansab bi kasrah itu tertuang dengan banyak. Itu di terjemahan biasanya apa itu? Ma'an sajjaja itu tercurahnya. Ya, saya bacakan dari kitab Al-Qurtubi disebutkan ma'an sajjaja adalah sobaban mutatabi'an, yaitu kucuran air yang terus menerus saling mengikuti, ya, beriringan, mutatabi'an, beriringan. Subhanallah. Jadi turunnya hujan seperti itu, tercurah, ya, tidak terkumpul jadi satu kayak air terjun. Kira-kira gimana nanti? Dah awalnya mendung itu, terus yang turun cuma di UBK tok, yang lainnya enggak. Waktu bilang bintalik, terus ini kayak besokan sewu jadinya mestinya hancur. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan itu bentuknya ma'an sajjaja, tercurah. Mansoban, ya, berbagai macam aliran, tidak cuma satu aliran saja. Ma'an sajjaja. Waja'alna wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Baik. Kemudian ternyata ada manfaat dari hujan yang turun demikian, yaitu linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kami keluarkan darinya atau dari air yang telah Allah turunkan tadi itu dalam bentuk yang demikian curahannya, habban wa nabata, kal hintati wa syair, seperti gandum, tepung semacamnya, ya, beras dan sebagainya itu. Subhanallah. Wan nabat itu habban, habban itu biji-bijian. Kami keluarkan dari air tadi, hujan tadi itu biji-bijian. Wa nabatan. Kalau nabat ini tanaman, maknanya adalah ma ta'kuluhud dawab, apa yang dimakan oleh hewan. Minal hashish, dari hashish, apa? Hashish itu apa? Yang melata ya? Hewan melata atau serangga, ya, serangga hasha, atau hasyarat serangga itu. Ini hewan melata maksudnya, hashish. Wasairun nabata, dan semua tanaman, semua jenis tanaman. Nah ini nabata, semua jenis hewan yang melata di bawah, ya. Maksudnya seperti kambing dan yang misalnya, ini makanan adalah makannya nabat atau tanaman. Tapi kalau yang biji-bijian itu yang makan siapa itu? Burung, ya. Burung dan juga ayam, ya, burung juga, manusia juga loh. Nah, maksudnya dua-duanya manusia. Ya, manusia dua-duanya. Tapi kalau yang burung yang mungkin tidak makan nabat, ya. Kalau hewan-hewan melata seperti kambing dan misalnya itu tidak makan hubub, tidak makan biji-bijian. Nah, kalau manusia semuanya dimakan. Ya, tanamannya, ya hewannya. Bahkan saling makan manusia sendiri. Alhamdulillah. Nah, ini sudah makan siapa? Nah, ini untuk orang-orang yang di atas sana mungkin. Alhamdulillah. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Jannat, basatin, bustan, ya, bustan. Bustan itu apa? Kebun atau taman? Kebun, gitu. Kalau taman itu raudhah. Nah, kalau bustanul atfal, nah itu berarti kebun anak-anak. Kalau enggak ada toh sekolah di dulu saya juga di bustan atfal masalahnya. Jadi saya sekolah di kebun dulu. Taman. Nah, itu artinya di Quran aja diterjemah dengan itu loh. Itu jannat itu artinya bustan, ya. Artinya kebun. Ya, enak di kebun dong, ada apa? Ada buah-buahnya. Nah, kalau taman apa ada buahnya?
Taman kan cuma tanaman-tanaman yang indah-indah itu tau. Enak di kebun belajarnya. Maka paling bagus ya bustanul atfal. Bukan raudhatul atfal, bukan taman kanak-kanak. Karena nggak akan makan buah-buahan. Ya, enaknya kebun. Nah, nanti atau kalau pengen bikin sekolah, bikin aja kebun anak-anak. Kalau TK kan udah banyak taman kanak-kanak ya. Ini KK, kebun kanak-kanak. Wallahu a'lam. Nah, ini nanti yang dikeluarkan dari kebun itu berupa fakihah atau berupa buah-buahan dan sebagainya. Itu subhanallah Allah yang mengeluarkan ya. Karena Allah turunkan hujan dari langit. Ai basatin multafan ba'duha bi ba'din itu syaiba al-sanuha. Kebun-kebun yang bermacam-macam sebagian-sebagian yang lain buah-buahnya maksudnya litushiba sya'ab al-sanuha tumbuh ranting-rantingnya ya. Nah ini maknanya demikian yang Allah keluarkan dari kebun-kebun itu berupa buah-buahnya dan sebagainya ya. Itu karena Allah turunkan hujan dari langit sehingga memberi tanaman dan buah yang dihasilkan. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah taala pekan berikutnya kita jelaskan lebih detail penafsiran ayat berikutnya tentang hari kiamat. Ini dari ayat yang ke 6 sampai 16 ini di awal penafsirannya Imam Qurtubi mengatakan itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah mampu menciptakan kembali manusia setelah dia mati. Kalau Allah yang pertama kali menciptakan semua itu, ya bumi, ya gunung, ya kemudian hujan, kemudian setelah mati ditanamkan tanaman itu, berarti kalau cuma menghidupkan kembali mestinya lebih mudah. Nah, maka banyak yang menafsirkan kalau Nabaul Azim itu lebih difokuskan pada hari kiamat. Apalagi surat-surat setelahnya juga banyak tentang kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.